Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Semuanya pasti sehat selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita mau belajar mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini sudah kalian dapatkan waktu kalian berada di SMP kelas 8. Kita tinggal mengulas lagi dan kita tinggal mengulangi lagi. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama yaitu pemfaktoran. Untuk cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang ketiga dengan rumus ABC. Hari ini kita akan ulas mengenai penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, di mana A, B, dan C-nya ini merupakan konstanta. Dengan A-nya tidak boleh 0. Karena jika nanti A-nya 0, persamaan kuadrat ini akan berubah menjadi persamaan linier. Hari ini kita khusus mengulas untuk persamaan kuadrat dengan A-nya 1 ataupun negatif 1. Untuk A-nya 2, 3, dan negatif 2, 3, dan seterusnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambah dengan C. Jadi B-nya ini bisa positif, bisa negatif, A-nya bisa positif, bisa negatif. Untuk C-nya positif, kita berpikir mengenai jumlah. Untuk C-nya negatif, kita pikirkan mengenai selisih. Contohnya seperti ini. X kuadrat ditambah 5X ditambah dengan 6. Jadi ini A-nya 1, karena hari ini kita belajar untuk A-nya 1 dulu. Karena C-nya positif, jadi kita akan berpikir mengenai jumlah. Kemudian kamu cari faktor dari 6. 6 ini kalau difaktorkan bisa 1 dan 6, bisa 2 dan 3. Jumlah 1 ditambah 6 itu 7, kalau 2 ditambah 3 itu 5. Karena di sini 5, jadi yang dipilih ini. Perhatikannya 5-nya positif. Jadi 2-nya harus positif, 3-nya juga harus positif. Tinggal kita masukkan ke dalam pemfaktoran. X plus 2 plus 3 sama dengan 0. Jadi akan diperoleh X sama dengan X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Di sini diperoleh X sama dengan negatif 2, di sini diperoleh X sama dengan negatif 3. Dan negatif 2 dan negatif 3 ini seringkali ini disebutkan X1, ini diberi nama X2. Dibalik boleh, ini jadi X2, ini jadi X1, itu tidak masalah. Dan ini biasanya disebut sebagai penyelesaian persamaan kuadrat, atau sering disebut dengan akar-akar. Sering disebut dengan akar dari persamaan kuadrat. Kalau masih bingung, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Jadi misalnya X kuadrat ditambah dengan 10X dikurangi 24 sama dengan 0. Perhatikan C-nya. Di sini negatif, jadi nanti kita berpikir mengenai selisih. Kita cari faktor dari 24. 24 itu bisa 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali dengan 8, bisa 4 dikalikan dengan 6. Selisih. Kalau 1 sama 24 itu selisihnya 23. Kalau 2 dan 12 itu selisihnya 10. 3 dan 8 itu selisihnya 5. Kalau 6 dan 4 itu selisihnya 2. Cari tadi yang selisihnya 10. Gimana? Ini yang selisihnya 10. Jadi untuk yang selisihnya 10 kita usahakan ini bisa menjadi positif 10. Jadi 12-nya positif, 2-nya negatif. Tinggal kita masukkan ke pemfaktoran. 2 dan 12. Ini negatif, ini positif. Sama dengan 0.
negatif 2 sama dengan 0, atau X ditambah 12 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 12. Ini disebut X1, ini disebut dengan X2. Jadi inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat. Terus bagaimana kalau persamaan kuadrat itu mempunyai A negatif? Untuk A negatif, kita langsung contohnya saja ya. Misalnya X kuadrat ditambah, kita kurangi aja, kita kurangi dengan 10, kita X, kita kurangi lagi dengan 24, sama dengan 0. Ini semuanya saya kasih negatif. Jadi kalau ketemu dengan X-nya itu negatif, atau X kuadratnya itu negatif, ini persamaannya kita kalikan dulu saja dengan negatif 1. Jadi di sini akan diperoleh X kuadrat, ini jadi positif, ini akan menjadi positif juga. Jadi nanti kalau di sini positif, ini jadi negatif. 10X ditambah dengan 24 sama dengan 0. Jadi karena ini negatif, ini jadi positif. Kita lihat sekarang yang di sini, C-nya positif. Jadi nanti kita berpikir mengenai jumlah. Jadi kita pakai ini lagi. Yang berjumlah 24 yang mana? 2 dan 24, sorry tadi. 1 dan 24, negatif 2 dan 12, 3, 8, 4, 6. Sekarang yang berjumlah 10. Yang berjumlah 10 ini. Kita pasangkan di sini. X, 4, 6. Positif semua. Jadi di sini X ditambah 4 sama dengan 0, atau X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi diperoleh X sama dengan negatif 4, atau X sama dengan negatif 6. Ini dinamakan X1, ini dinamakan X2. Bagaimana pelajaran hari ini bisa diterima? Jika ada pertanyaan, ada yang belum jelas, bisa kalian tanya melalui WhatsApp atau melalui Jaga Ratu. Saya siap melayani kalian saat nanti kita jadwalkan pembelajaran interaktif. Sekian dulu untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan, baik-baik di rumah dan terus belajar.